Bismillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala ahlihi ahlil fadaili wal karamat. Langsung saja saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang tujuan dan fungsi pendidikan Islam. Untuk merumuskan tujuan dari pendidikan Islam yang dilandasi dari Al-Quran dan hadis, maka kita perlu menjelaskan beberapa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dan tujuannya diutusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang Islam, kita harus tahu hakikat kita, siapa Tuhan kita, kenapa Allah menciptakan kita, apa tujuannya Allah ciptakan kita, apa tujuannya Allah menjadikan manusia menjadi sebagai khalifah di bumi. Kita harus mesti tahu, dan di sini akan dibahas tujuan untuk merealisasikan ibadah ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Ini adalah salah satu ayat yang paling masyhur, yang sering kita dengar dan tidak akan asing lagi mungkin bagi kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah kepadaku. Jadi maknanya apa? Jadi tidaklah Allah itu menciptakan kita itu dengan alasan yang lain sehingga Allah menciptakan kita, tapi dengan alasan cuma satu, itu hanya untuk beribadah dan menyembahnya. Hanya itu saja. Oleh sebab itu pendidikan Islam itu bertujuan untuk menciptakan generasi yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian dalam kurikulumnya harus diajarkan berbagai syariat Islam, harus menggunakan metode pendidikan yang Islami, harus menggunakan evaluasi yang Islami, harus menggunakan sarana dan prasarana yang Islami dan seterusnya. Menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa ayat ini juga tidak akan asing lagi di telinga kita, bahwa ayat ini sangat begitu masyhur di kalangan kita. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menjadikan di permukaan bumi itu adalah khalifah. Khalifah ini dapat diartikan sebagai pengganti atau wakilnya Allah Subhanahu wa taala dalam memakmurkan dunia dan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pendidikan Islam itu tidaklah hanya mengajarkan pelajaran yang terkait dengan akidah, syariat, tasawuf, akhlak, namun juga segala disiplin ilmu yang bermanfaat bagi perkembangan umat manusia, seperti ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu peternakan, ilmu perikanan, ilmu pertanian dan lain sebagainya. Islam tidak mengajarkan dikotomi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saja, tapi dia harus menjalin hubungan dengan seluruh makhluk yang dijadikannya. Dia harus memakmurkan dunia ini dengan karya-karya nyata yang bermanfaat bagi orang banyak. Jelaslah hal yang salah jika seorang berpandangan pendidikan Islam itu hanya terkait dengan akidah, syariat dan tasawuf. Hal ini menyempitkan tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Salah jika ada dikotomi perbedaan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu. Namun nilai-nilai agama harus diintegrasikan dalam seluruh disiplin ilmu. Seluruh ilmu harus mengantarkan kepada hakikat kebenarannya, itu Allah Subhanahu wa taala, dan harus didasari oleh landasan iman atau tauhid. Dan ada satu hadis qudsi yang artinya, barang siapa yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah petunjuk kepadanya, bertambah jauhlah ia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fussilat, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keagungan kami dalam segenap ufuk dan di dalam diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa ia benar adanya. Tujuan mengemban amanah ilahiyah, ada